karena banyaknya pertanyaan terkait dengan pasangan, dan kalau itu mempengaruhi nggak ke rezeki, ya mempengaruhi. Maka segera bereskan supaya rasa Anda, energi Anda tidak bergerak di frekuensi kekurangan, sehingga dia tidak menarik peristiwa kekurangan yang lainnya. Karena sakit hati tidak selalu menarik peristiwa sakit hati. Sakit hati bisa menarik peristiwa sakit dompet, sakit rekening. Artinya sesuatu peristiwa yang bisa mendatangkan kekurangan. Oke, jadi misalnya kalau kita punya circle yang tukang selingkuh, Mas, apakah itu juga akan membawa diri kita ke situ? Bisa jadi, tergantung diri energinya kuat enggak. Makanya saya bilang juga, buat teman-teman yang ada masalah rumah tangga, jangan minta nasihat sama single parent, saya bilang gitu. Ya. Jadi kemarin yang private sama saya, ini kan rumah tangganya hampir hancur. Karena dia sering dengar nasihat orang yang habis hancur rumah tangganya dan memutuskan untuk broken, untuk pisah. Dia sering curhat sama itu. Maka dia hampir memutuskan untuk itu. Kayaknya saya pesimis, Mas, dengan ini. Karena apa? Berdampaknya sudah sampai ke rezeki. Penjualan rumahnya menurun, rumah yang sudah jadi nggak laku-laku gitu ya. Dan lain sebagainya, hutangnya sampai total 2M kemarin waktu ketemu gitu ya. Hati-hati. Karena mendengarkan nasihat dengan orang yang sudah pisah, itu kesimpulannya, wis lah, kamu pisah aja. Wis lah, kamu pisah aja. Itu mesti begitu. Tidak ada yang mendukung, jagalah keutuhanmu, jangan kayak aku, itu jarang banget. Jarang banget. Nah, untungnya ketemu saya kan, dan kebetulan dua-duanya itu private. Jadi setelah ini lalu yang di sana. Di sana udah lebih parah lagi, yang di sini bisa diselamatkan, karena kan belum terlanjur. Saya kasih beberapa arahan, dan sebagainya. Akhirnya ya ngabarin, kemarin ada silaturahmi, dia setor DP rumah gitu loh. Padahal saya nggak niat untuk jualan atau apa, ya ada tamu diterima aja. Terus ada user yang mau ngelunasin padahal belum ditagih dan sebagainya. Rezekinya mulai membaik juga gitu loh. Dan mereka optimis gitu loh. Saya berikan goals, ibu mampu kok tahun ini 5M gitu loh. Jadi untuk melampaui kekurangan dia, hutang dia 2M, ibu tahun ini mampu kok 5M. Karena ibu ada potensi, suami juga ada potensi, tinggal coba ikutin beberapa arahan dari saya untuk melakukan ini. Akhirnya nggak nyampe sebulan, baru 2 minggu atau ya. Itu sudah rezeki tak terduga itu udah datang terus-menerus gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi hati-hati ya, curhat dengan lawan jenis, apalagi curhat dengan orang yang sudah pisah. Hati-hati. Oh gitu ya, jadi itu mempengaruhi juga ya? Sangat mempengaruhi. Iya, apalagi orang itu kan kadang saklek gitu loh. Apa yang dikata orang lain itu selalu dianggap benar gitu loh. Katanya kalau begini itu begini. Itu langsung ini loh, langsung masuk bawah sadar gitu loh. Oh iya ya gitu. Oh iya ya gitu. Udahlah, laki-laki semua sama aja gitu kan. Oh, semuanya begini. Itu termasuk juga orang yang sudah pisah. Kalau teman-teman lihat podcast saya di Ngaji Roso waktu itu dengan Mbak Raya, sebenarnya ada 2 part ya. Cuman part kedua tuh katanya rusak, jadi nggak diposting. Tapi part yang pertama itu dia sudah pisah. Lalu kemudian dia menganggap suami itu semuanya sama aja. Ya paling deketin hanya karena urusan nafsu, karena urusan itu terus gitu. Jadi ketemunya sama wanita, pria-pria yang hanya menggoda ke arah sana gitu loh. Intinya bisa dikatakan bejat lah gitu ya. Itu kan apa? Belief-nya itu sudah laki-laki semuanya sama aja. Begitu di podcast itu saya ngubah ya kan. Satu, berdamai dulu dengan bapak, karena pemicunya adalah ada masalah dengan bapak, ada trauma dengan pasangan pertama. Ketika itu semua dia sudah tahu walaupun belum dirilis semua, mengubah atensi bahwa ada pria yang baik juga, masih ada stoknya gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan pria yang baik. Yang datang sudah bukan lagi yang begitu lagi. Karena apa? Magnetnya ini, si diri ini sudah diubah gitu. Oke, jadi yang perlu dirubah lagi-lagi adalah diri sendiri. Iya. Jangan pengen ngubah orang lain. Saya aja nggak pengen ngubah orang lain. Saya di sini pun hanya untuk ngasah skill diri, bukan untuk mengubah penonton atau mengubah siapa tuh enggak, ya, untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Oke, jadi habis ini kita nanti di belakang kamera ngobrol ya Pak ya. Saya butuh ilmu sebelum menikah. Kalau pelakor pakai pelet apa tuh? Coba tuh yang
Ada dari Kak Nurhayati ini, kalau pelakor pakai pelet apa bisa sadar suami bisa lepas dari pelakor? Bisa. Pelet itu, jadi pelet dan energi-energi sejenisnya itu hanya bermain di frekuensi rendah. Itu hanya bermain di frekuensi rendah. Kalau Anda frekuensinya tinggi, pasangan juga tinggi, itu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Orang di pelet bisa sadar loh. Maksudnya dia bisa ngerasa, orang ini melet aku. Oh. Gitu loh. Saya pernah merasakan energi itu. Ketemu orang itu tatapannya, nggak bisa. Gitu. Jadi sadar gitu. Makanya tadi kalau kelenjarnya berfungsi dengan baik, kalau ada kelenjar pineal yang membawa kesaktian itu, aduh, hal-hal begitu tuh gila sama kita tuh. Karena medan elektromagnetik kita oke banget gitu ya. Frekuensi kita di frekuensi yang tinggi, di emosi-emosi luhur, hal begituan itu nggak akan ada apa-apanya gitu loh. Ya. Jadi misalkan ngerasa pelakornya pakai pelet atau apa, Anda berbarengan dengan suami untuk di energi yang tinggi, nggak akan kedampak, itu aman. Oke, jadi jarang goyang nggak bisa menyentuh ya? Nggak bisa itu karena dia bermainnya di frekuensi bawah, di frekuensi energi kekurangan. Kalau diri dan pasangan sering di energi kelimpahan, jadi kita tuh nggak ketemu gitu loh. Karena mereka frekuensinya kan di bawah. Nah, secara hukum frekuensi dia tuh nggak bisa naik ke atas. Dia hanya bisa setara dan lebih ke bawah. Nah, kalau pasangan Anda ada di bawah energi itu, atau setara dengan itu, kena. Tapi kalau Anda dan pasangan ini di atas, dia nggak kena. Dia nggak bisa naik. Nggak bisa masuk ke tataran emosi luhur. Tataran penuh cinta, damai, dan hal-hal yang di frekuensi tinggi, vibrasi tinggi, itu dia nggak bisa masuk. Makanya, contoh salah satu case ya, orang kesurupan itu biasanya kebanyakan karena depresi. Nggak ada orang bahagia itu kesurupan. Gitu. Saya nanganin case kesurupan kalau pas terapi itu nggak cuma sekali dua kali. Waktu dulu ngisi di sekolah-sekolah itu, anak-anak kecil sekarang tuh gampang sekali kesurupan gitu loh. Terapi sedikit banyak yang kesurupan. Kenapa? Mereka depresi. Udah di sekolah stres, tugas menumpuk, di rumah nggak dapat perhatian, orang tua sibuk sana sini dan lain sebagainya. Akhirnya gampang depresi dan ya jadi kesurupan gitu. Karena frekuensi itu dia hanya bergerak di bawah. Orang happy, orang bahagia, nggak ada yang tiba-tiba kesurupan, nggak ada gitu. Pasti mereka kena depresi. Termasuk korban santet, korban pelet itu karena dia ada di frekuensi bawah. Oke, gitu. Kalau memang itu berlaku untuk semuanya, harusnya korban pertama adalah pesulap merah. Benar. Iya kan? Harusnya korban pertama adalah pesulap merah, tapi nyatanya enggak tuh gitu kan. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Mas, bagaimana kalau suami tidak mau cari kerja, cari uang, sementara istri yang kerja cari uang? Apakah ini ada efek dari feminim, terlalu maskulin gitu-gitu, Mas? Ya, pemicunya pasti suaminya ada luka di masa lalu. Yang membuat dia minder, atau mungkin dia terlalu dimanja, kurang merasa dicintai, energi maskulinnya ndak ke-support gitu ya. Itu pasti ada masalah di bidang energi gitu. Bukan dia ndak mau, tapi dia tidak berdaya atas kondisi itu. Intinya gini, pasangan Anda sekarang yang merasa belum ideal, dia bukan diri yang sebenarnya. Dia adalah korban di masa lalu. Nggak mau nyari uang, kecanduan ini itu, tukang selingkuh atau apapun, dia hanya korban dari masa lalu. Makanya mereka nanya saya, gimana Mas Bimo pandangannya itu waktu di kelas online, kan saya bilang, saya tuh tidak tertarik melabeli orang negatif ya. Mau pelakor yang datang, mau peselingkuh yang datang, mau orang yang pengangguran nggak bisa ngapa-ngapain datang. Saya tidak pernah melihat itu sebagai manusia yang hina. Itu adalah bukan diri yang sebenarnya, pasti ada peristiwa masa lalu yang membuat dia begitu. Kalau pemicunya disembuhkan, maka dia akan sembuh kok itu. Jadi fokusnya jangan, kalau sudah bermain di ranah energi, fokusnya jangan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang menyebabkan itu apa? Ketika ini dibereskan, yang kelihatannya akan beres. Gitu. Gitu. Mas Bimo bisa kasih info? Info mungkin seputar buku, kelas, atau yang lain sebelum kita tutup. Ya, tadi buku Ripen ada beberapa yang menanyakan, bisa ke profil saya, ya, ini tentang perjalanan spiritual 21 hari kembali ke SK Kehidupan. Ini juga sudah banyak testimoni juga yang akhirnya pasangannya juga berubah karena mulai merilis luka-luka dia di masa lalu, termasuk di sini juga ada cara merilis luka juga, biar teman-teman juga nggak hanya sekedar terbatas dari video ini.
Kemudian yang belum punya pasangan atau pengen punya pasangan lagi juga bisa salah satunya pakai parfum Happy High Vibes yang di sini. Nah ini kemarin waktu saya komal itu kan ada testimoni juga ya gitu. Sampai dia dikejar-kejar berundung juga. Oh, ini kayaknya aku harus pakai ya. Yang awalnya itu bahkan awalnya tuh waktu dia bilang saya tuh udah nggak pengen nikah lagi, nggak mikirin nikah lagi gitu, saya hanya fokus ke anak, hanya fokus ke masa depan itu, saya dalam hati gini, pret gitu ya. Begitu selang sebulan nggak pernah naik di Komal langsung cerita, saya ada 3 pria yang mendekati saya, gitu karena dia melakukan afirmasi yang ada di parfum, dia pakai parfum yang Harmonia, nah itu menerapkan afirmasi di situ. Kaget dia tuh, sampai yang terakhir tuh gini, dia kan pakai baju yang apa namanya kayak baju buat pentas gitu loh. Nah ada temennya yang pengen pinjem, ya. Tapi kan sorry loh belum disebut cuci dan sebagainya. Sampai temennya tuh gini, ini parfum apa gitu loh? Kok aku belum pernah nemu aromanya di mana gitu loh. Ini kok kayak memikat banget gitu loh. Termasuk teman saya yang salah satu komunitas yang apa namanya mini soccer ya kan. Iya. Saya bilang ini pakai buat istrimu. Nanti jangan kaget reaksimu gitu. Karena kalau udah istrinya pakai yang Harmonia, suami itu hawanya kayak pengen ngusel-ngusel terus gitu loh. Makanya Harmonia itu jadi parfum yang terlaris gitu ya. Kalau Vibratio untuk yang cowok untuk menaikkan karisma, untuk kepercayaan diri dan sebagainya bisa pakai parfum itu. Dan buat teman-teman yang ada problem di finansial, termasuk pengen memperbaiki diri, upgrade skill, bisa ikut event-event saya di meditasi. Tanggal 12 ada meditasi, baik online maupun offline. Nah, tanggal 11 ini ada kelas offline kebangkitan spiritual. Oke. Siapa tahu masalah yang bertubi-tubi, kehidupan yang makin menghimpit, itu bukan jalan menuju kehancuran. Siapa tahu ini adalah titik baliknya. Nah, bagaimana merespon ini menjadi sebagai kebangkitan spiritual, supaya hidup dalam kemudahan dan kelimpahan, maka itu ada di kelas offline. Nah, buat teman-teman yang merasa, lukaku belum sembuh mas, ini gimana merilis, gimana lepas, nanti di sana kita beresin bareng-bareng. Setelah itu, belajar tentang energi, bagaimana menggerakkan energi untuk kelimpahan, ngobrol dengan uang, dan lain sebagainya, semua ada di sana. Gitu ya. Jadi, teman-teman layakkan diri untuk berada di sana. Soal biaya dan sebagainya, udah serahkan sama semesta aja kalau teman-teman melayakkan diri, karena ada satu kebenaran bahwa ilmulah yang akan mendatangi tuannya. Okay. Kalau teman-teman sibuk melayakkan diri, akan dapat ilmunya. Karena sudah layak. Tapi kalau belum layak, mau dikejar kayak apa, ilmunya nggak dapat. Gitu. Oke, nah begitu ya teman-teman informasi untuk meditasi, kelas, buku, dan juga parfum. Nanti bisa langsung hubungi nomor. Di sini juga ada admin Ripennya yang sudah ngetik nomornya di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Teh Ari. Cara memperbaikinya gimana, Mas? Kalau orangnya tidak mau diajak untuk perbaikan. Karena biasanya orang yang bermasalah itu nggak mau menyadari kalau dia ada luka masa lalu. Anda jangan memperbaiki orang lain. Sibuklah memperbaiki diri sampai orang itu ada kesadaran, ada keterbukaan. Kamu bisa seperti itu dari mana? Udah. Yang paling gampang itu apa? Ikutkan kelas saya, wis, itu paling gampang. Jadi kalau mas pasangan saya begini, tidak mendukung, ikutkan kelas saya, itu paling gampang. Cuman kan untuk mengikutkan kan butuh keterbukaan ya. Jadi teman-teman tuh gini loh, nggak harus selalu membereskan sendiri. Okay. Teman-teman hanya perlu timing supaya pasangan Anda terbuka. Ketika terbuka, kasih orang lain. Loh, saya saja, istri saya ikutkan kelas lain loh. Serius. Istri saya tuh pernah ikut kelas saya. Ya, jadi peserta tuh pernah sekali. Tapi lebih banyak ikut kelas-kelas lain. Karena apa? Kita orang terdekat, tiap hari ketemu, tiap hari tahu keseharian. Orang terdekat itu titik terlemah sebenarnya. Bahkan seorang dokter pun, belum tentu loh jago membuat resep atau mendiagnosa anaknya sendiri. Biasanya dia cari orang lain. Tolong anakku lagi ini buatkan resep atau diagnosa. Karena ada kemelekatan yang tinggi kalau dengan orang terdekat itu. Gitu. Jadi timingnya kalau pengen maksimal, buat dia terbuka. Habis itu mau suruh nonton video, mau baca buku atau ikutkan kelas, itu yang paling gampang gitu. Karena kan Anda juga kita belajar kan, belum terbiasa juga mentraining atau mengcoaching orang gitu loh. Jadi titiknya Anda sendiri dulu. Kalau orang lain jangan-jangan bukan tidak mau,
Tapi tidak maunya kalau itu dengan Anda. Kalau dengan orang lain malah mau. Contoh nih, walaupun Anda pasangannya, belum tentu loh ya, orang tuh terbuka sepenuhnya terhadap luka masa lalu. Oke. Bisa jadi terbukanya sama orang lain. Contoh misalkan nih ada case nih, saya pernah nanganin ada case yang orang itu pernah dilecehkan. Sampai bilang gini, saya cerita hanya sama Mas Bimo. Pasangan saya pun tidak tahu. Oh. Gitu loh. Nah ini kan kalau Anda maksa untuk nyembuhin kan nggak bisa. Orang dia terbuka aja nggak mau kok. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang walaupun pasangan, tidak semuanya dibuka loh. Gitu. Nah tapi ketika dengan orang lain, itu bisa terbuka. Itulah fungsinya ada orang pihak ketiga, bukan orang ketiga ya. Pihak ketiga yang membantu membenahi gitu loh. Oke. Gitu. Begitu ya ternyata. Jadi pasangan itu pasti ada ruang kosong sendiri yang nggak selalu bisa kita nggak masuki. selalu bisa diceritakan. Maupun juga misalkan ada pacar gitu kan nggak semuanya diceritakan kan gitu. Kayak gitu. Pasti ada sesuatu hal yang kadang orang itu nggak bisa cerita, walaupun dengan pasangannya. Tapi ketika dengan orang lain, nah ketika diceritakan akhirnya apa? Solusinya kan ketemu. Kalau nggak pernah diceritakan, ditahan, ditimbun, luka traumanya disimpan terus, kan ini mengganggu. Tuh, jadi tugas Anda yang pengen memperbaiki pasangan, sibuklah memperbaiki diri, sampai ada timing yang tepat dia terbuka. Kamu kok makin romantis, kok makin ini, makin itu, kenapa? Atau ada apa dan sebagainya. Oh, aku belajar ini, aku baca buku ini, aku ikut kelas ini. Ya sudah, dia akan lebih terbuka gitu. Oke, nah begitu ya teman-teman, untuk podcast hari ini kita sudah bahas seputar pasangan, rumah tangga, dan hiruk pikuk yang ada di dalamnya. Oke, Mas Bimo, terima kasih juga sudah menemani Mei untuk tadi berapa? 1,5 jam apa berapa ya? Sekitar 1,5 jam. Iya, oke. Nah, teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab, bisa kirim di WA atau mungkin bisa komentar di YT agar nanti kita bisa bahas. Kita rekap, termasuk pembahasan kali ini karena banyaknya pertanyaan terkait dengan pasangan dan kalau itu mempengaruhi nggak ke rezeki, ya mempengaruhi. Maka segera bereskan supaya rasa Anda, energi Anda tidak bergerak di frekuensi kekurangan. Sehingga dia tidak menarik peristiwa kekurangan yang lainnya. Karena sakit hati tidak selalu menarik peristiwa sakit hati. Sakit hati bisa menarik peristiwa sakit dompet, sakit rekening. Artinya sesuatu peristiwa yang bisa mendatangkan kekurangan. Jadi buat teman-teman, bertumbuhlah bersama, ya, atau sendiri dulu yang pada akhirnya untuk bersama, merendahkan ego demi kebahagiaan bersama dalam rumah tangga, dan ketika Anda bahagia di dalam rumah tangga, otomatis rezeki bisa lebih mudah datang dan lebih banyak lagi.